Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang rangkaian arus bolak-balik. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang sumber tegangan dari arus bolak-balik, ya, dan kemudian di video berikutnya kita juga sudah belajar tentang rangkaian seri RLC. Nah, sekarang kita masih akan lanjutkan di rangkaian seri RLC tersebut. Ya, kemarin sudah kita pelajari bahwa R ini adalah sebuah hambatan, L ini adalah sebuah induktor, tapi kalau dia dipasang ke arus bolak-balik, maka dia berubah menjadi XL, ya, atau reaktansi induktif, dan si kapasitor akan berubah menjadi XC, atau reaktansi kapasitif. Ya. Dan kemudian mereka bertiga ini akan bergabung menjadi sebuah impedansi yang kita sebut sebagai Z. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, pada saat mereka sudah dihubungkan ke arus bolak-balik V sama dengan Vm dikalikan dengan sin omega T, tentunya akan ada arus yang mengalir pada rangkaian ini. Ya. Nah, kita akan mempelajari, jadi berapa sih arus yang mengalir pada rangkaian ini kalau saya beri simbol I. Kita mau cari berapakah I-nya. Ya. Nah, sebetulnya mudah saja pada saat kita pengen mencari I, kita pakai konsep hukum Ohm saja. Ya, bahwa I itu sama dengan V per R. Ya. Cuma apabila kita punya R lebih dari satu, tentunya yang digunakan adalah R total. Nah, di konsep arus bolak-balik kita sudah sepakat kemarin bahwa tidak ada istilah R total di sini. Yang ada adalah Z atau impedansi. Ya. Jadi I bisa kita dapatkan dari persamaan V kita bagi dengan Z. Nah, ini persamaan mencari arus pada rangkaian. Nah, cuma kemudian timbul sedikit masalah di sini. Kita juga sudah pelajari di video sebelumnya bahwa V ini ada dua. Ya, akan ada V maksimum dan akan ada V efektif. Yang akan kita pergunakan yang mana? Ya. Nah, tentunya kita ikuti permintaan soal. Ya. Jika soal menghendaki berapakah I maksimum, maka silahkan kalian pergunakan V-nya pun V maksimum. Dibagi dengan Z. Nih dia. Kalau yang ditanya adalah I maksimum. Dan apabila yang ditanya adalah I efektif, nah, kalau I efektif tentunya kita gunakan V-nya pun V efektif. Dibagi dengan Z. Nih dia. Tentang mencari V efektif sudah kita pelajari juga di video sebelumnya. Ya. Nah, jadi ini dia. Arus pada dasarnya tegangan dibagi impedansi. Sekarang tergantung permintaan soal. Kalau soal menghendaki arus maksimum, kita gunakan V maksimum. Apabila soal menghendaki arus efektif, kita gunakan V efektif. Nah, tetapi terkadang soal yang kita hadapi tidak memberikan informasi detail. Dia sebetulnya menghendakinya arus maksimum atau arus efektif. Nah, jadi kalau kalian temukan soal seperti itu, dia cuma katakan tentukan besar arusnya, ya, maka kesepakatannya adalah kita pergunakan nilai efektif, ya. Karena nilai maksimum adalah nilai puncak yang bisa disuplai oleh sumber tegangan. Yang kemarin sudah kita bahas, pada kenyataannya yang nanti akan mengaliri komponen yang kita miliki, rangkaian seri RLC, maka yang mengalir adalah nilai efektifnya. Ya, jadi yang kita pergunakan apabila soal tidak memberi informasi detail, apakah maksimum atau efektif, maka kita gunakan selalu nilai efektif. Ya, nah seperti ini. Nah, kemudian apabila saya katakan bahwa saya punya sebuah sumber tegangan di sini, ya, V sama dengan Vm dikalikan sin omega T. Ya. Nah, artinya tegangan yang kita punya di sini kan kita berikan untuk mensuplai ketiga komponen yang kita punya. Ya. Jadi Vm di sini anggaplah misalkan tegangannya 200 volt. 200 volt kita berikan untuk mereka bertiga. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, dari 200 volt kita berikan untuk mereka bertiga, maka masing-masing dari komponen yang kita punya, baik si R, si XL maupun si XC, dia akan dapat tegangan berapa volt. Ya. Dengan kata lain, kalau saya pasang sebuah voltmeter di sini, alat pengukur tegangan, maka dia akan membaca berapa volt. Ya. Saya sebut sebagai VR. Nah, kemudian apabila voltmeter saya pasang di sini, dia akan membaca berapa volt. Saya sebut dengan nama VL. Ya. Dan kemudian apabila voltmeter saya pasang di sini, dia akan menunjukkan berapa volt. Ini kita sebut sebagai VC. Nah,
bagaimana cara kita mencari berapakah nilai VR, VL, dan VC? Nah, sebetulnya mudah saja adik-adik ya. Jadi pada saat kita hendak mencari VR, nah kita pakai hukum Ohm saja. Ya. Hukum Ohm itu V sama dengan I dikalikan dengan R. Jadi VR itu cukup I dikalikan dengan R. Ini dia. Nah, kan seperti itu. Oke, I-nya yang mana? Kembali lagi ke permintaan soal. Jadi kalau dia tanya, tentukan nilai tegangan maksimum pada ujung-ujung resistor. Berarti VR maksimum. Kalau kita mau cari VR maksimum, tentunya saya harus pakai I-nya I maksimum. Saya cari dulu I maksimum di sini. Ya, begitu I maksimum sudah dapat, saya masukkan ke sini, nanti kalikan dengan R-nya. Kan seperti itu. Ya. Dan kemudian bagaimana kita mencari VL? VL juga mudah. Ya. Hati-hati, yang perlu dipahami adalah tegangan itu kita peroleh dari mengalihkan arus dengan hambatan. Dari mengalihkan arus dengan hambatan. Untuk induktor, yang sudah bisa kita sebut sebagai hambatan bukan L-nya, tapi XL-nya. Nah, maka VL dirumuskan sebagai I dikalikan dengan XL, dan begitu juga pada saat kita hendak mencari VC, maka VC itu sama dengan I dikali dengan XC. Ini dia. Oke, ya. Jadi begitu kita sudah dapatkan arus yang mengalir pada rangkaian, dengan mudah kita cari berapakah tegangan yang akan dimiliki dari masing-masing komponen ini. Ya, persamaannya sudah saya berikan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita dihadapkan pada kasus kondisi yang terbalik? Ya, anggaplah kita belum tahu sumber tegangan di sini berapa, tapi saya pasang voltmeter di sini menunjukkan angka sekian volt. Saya pasang di sini menunjukkan angka sekian volt, dan saya pasang di sini menunjukkan angka sekian volt. Nah, timbul pertanyaan, berarti sumbernya berapa volt? Ya, nah itu kan artinya kita punya data tegangan dari masing-masing komponen, dan kita menghitung berapakah tegangan sumbernya. Ya, nah jadi apa sih hubungan VR, VL, VC dengan V di sini? Kita bisa menggunakan persamaan yang sama, yang mirip seperti pada saat kita mencari impedansi. Ya, jadi impedansi adalah gabungan dari R, L, XL, dan XC. Maka sekarang kita mau gabungkan VR, VL, dan VC. Maka kita dapatkanlah persamaan bahwa V itu sama dengan akar dari VR kuadrat, saya tambahkan dengan VL dikurangi dengan VC kuadrat. Nah, inilah persamaan untuk menghitung tegangan sumber apabila kita memiliki data-data tegangan pada masing-masing komponen. Oke, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita akan bahas contoh soal terkait dengan apa yang sudah kita pelajari pada saat ini. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Ya, jadi ada sebuah rangkaian seri RLC yang dihubungkan ke sumber tegangan dengan persamaan 200 akar 2 sin 100T. Ya, diberitahu nilai R-nya adalah 80 ohm, L-nya 0,4 Henry, dan kapasitornya adalah 100 mikrofarad. Ya. Dan kemudian soal menghendaki berapakah besar arus yang mengalir. Ini pertanyaan pertama. Ya. Dan pertanyaan kedua, tentukan nilai berapakah VR, kemudian VL, dan VC-nya. Nah, kita mau cari ini dia. Oke, jadi bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan ini? Dari persamaan tegangan, kita perlu cek dulu data-data yang ada di sini. Kita dapatkan bahwa nilai Vm-nya itu adalah 200 akar 2 volt. Ya. Nah, kalau V maksimumnya adalah 200 akar 2 volt, maka saya dapatkan V efektifnya sama dengan 200 akar 2 saya bagi dengan akar 2. Ya. Kita coret di sini, maka saya dapatkan hasil 200 volt. Nah, saya sudah punya nilai efektifnya. Oke, kemudian kita juga punya data nilai omeganya. Ya. Persamaannya kita sudah pelajari di video sebelumnya ya. V sama dengan 200 akar 2 sin 100T, maka saya dapatkan nilai omeganya adalah 100 radian per detik. Ya. Nah, ini dia. Saya punya V efektifnya dan saya punya nilai omeganya. Berikutnya kita akan cari nilai XL, XC, dan impedansi. Ya. Nah, saya tidak bahas lagi detail tentang cara mencari XL, XC, dan impedansi. Kalian bisa lihat di video pembelajaran sebelumnya. Ya. Jadi
Dengan data-data seperti ini, R sekian, L sekian, XC sekian, serta omeganya 100 radian per second, maka saya dapatkan nilai Z-nya adalah 100 ohm. Ya. Nah, sekali lagi untuk kalian yang belum memahami tentang bagaimana cara mencari Z, silahkan tonton di video sebelumnya. Ya. Nah, saya lanjutkan. Sekarang kita sudah punya nilai Z. Ya, Z-nya adalah 100, kemudian kita sudah punya nilai efektif 200 volt. Nah, maka saya bisa jawab pertanyaan pertama, bagaimana cara kita mencari arus? Nah, sekali lagi ya, tidak ada informasi, maka saya gunakan ini adalah arus efektif. Arus efektif adalah V efektif saya bagi dengan Z-nya. Ya, di mana V efektifnya adalah 200 dan Z-nya adalah 100. Maka saya dapatkan nilainya adalah 2 ampere. Ya. Nah, jadi pada rangkaian ini mengalirlah arus sebesar 2 ampere. Nah, kemudian begitu kita sudah dapatkan arusnya, kita sudah bisa menjawab berapakah VR, VL, dan VC. Ya, maka saya dapatkan VR itu sama dengan I dikalikan dengan R-nya. Ya, saya masukkan nilai, berarti I-nya adalah 2 dan R-nya adalah 80. Maka saya dapatkan hasilnya 160 volt. Bagaimana kemudian untuk VL? VL tadi persamaannya adalah I dikalikan dengan XL. I-nya kita sudah punya 2 ampere dikalikan dengan XL. Ya. Dari sini kita dapatkan XL-nya adalah 40. Ya. Sekali lagi untuk yang belum memahami cara mencari XL, silakan ditonton video sebelumnya. Saya dapatkan hasil 80 volt. Ya. Dan VC-nya sama dengan I dikalikan dengan XC, atau sama dengan I-nya adalah 2, saya kalikan dengan XC-nya. Ya. Dari kombinasi angka seperti ini, saya dapatkan XC-nya adalah 100. Maka kita dapatkan 200 volt. Nah, inilah solusi untuk kasus seperti ini. Ya. Baik adik-adik, semoga bisa dipahami. Sekali lagi, bagi kalian yang belum paham kenapa bisa muncul angka seperti ini, kalian bisa lihat video pembelajaran sebelumnya tentang bagaimana cara kita mencari XL, XC, dan Z. Ya. Baik, terima kasih. Ketemu lagi nanti di video pembelajaran lanjutan dari rangkaian arus bolak-balik.